Ya, kembali lagi bersama saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido. Selamat pagi ke siang ya. Sekarang tanggal 29 April 2025, jam 10:30 ya. Nih, susah, ntar 10:30 nih, 9:30 sorry. Ya, kali ini saya mau membahas tentang riwayat perbaikan dari Supra ku ini ya, Supra X 125R, kodenya NF mesinnya ya, lupa, NF52 bukan ya, ya kodenya. Tahun 2008 berarti 20 kan 2028 kan 20 tahun ya, kurangi 3 berapa itu, 17 tahun motornya ini ya. Riwayat perbaikannya ya. Disclaimer, motorku ini jarang dipakai ya. Kalaupun dipakai terus itu, kalau dipakai tiap hari tapi cuma jarak dekat aja. Makanya sekarang kilometernya masih sekitaran 42 ribuan, 200 sekarang ya. Ya, jarang dipakai karena bukan ini ya, karena aku nggak makainya tuh nggak sampai jarak jauh dulu itu, sama baru belajar naik motornya ini dari tanggal 2017 loh. Nah, terus coba kalian hitung lah berapa 2017 ke 2025 ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cuman 8 tahunan doang baru aku ini mulai pakainya ya. Oke, jadi riwayatnya yang pertama adalah pernah ganti ini rantai. Yang pertama ya, ada sekitar 7 poin kalau nggak salah, lupa. Ini aku nih bawa catatannya nih. Kalaupun lupa nanti lihat lagi lah ya. Ganti rantai di umur kilometer mau 30.000 kalau nggak salah, 29.990 berapa gitu ya. Iya, gantinya di Ahas Basuki Rahmat tuh, jauh banget ya. Iya, kenapa di sana? Soalnya ini motor kan juga belinya dari sana. Segini aja dulu ya, sekitaran 50-an kilometer, soalnya kalau 60 suaranya jelek. Ganti di bawah 30.000 ya kilometernya karena longgar guys. Mulai longgarnya itu kilometer 28 mulai tahunnya ya. Bolak-balik aku setting rantai dulu ya. Kenapa kok cepet kendor gitu. Aku pakai ngampus tiap 100 km. Biasanya jarang-jarang nggak gitu. Jarang banget nyeting, jarang banget kendor rantainya ya. Itu juga dulu masih pakai rantai bawaannya motor ini, belum pernah ganti ya.
jadi ya awet lah, lumayan awet. Gantinya seberapa sama ongkos pasangnya sekitaran 300.000 sama, soalnya sama yang lainnya servis-servis kecil lah, kayak filter udara di apa namanya, di bersihin gitu, disemprot sama semprotan angin. Ya 300.000-an udah sama pasang rantainya, dan sekarang 42.000 malah jadi gampang ini ya, kendor ya kalau diganti partnya. Karena omongan orang itu benar ya, kalau part gantian sama part ori dari pabrik itu kualitasnya beda, walaupun sama-sama ori ya, ori Honda ya, sama-sama ori dari Hondanya ya. Udah aku tanya di grup Supra, katanya yang ini ya HSP, kodenya yang berapa ini lupa, 1435 ya, 1435 berapa, chainnya 420 kayaknya, 420 apa 422 lupa ya kodenya itu ya, HSP 420 kayaknya ya, HSP 420. Sama juga ganti sprocketnya. Sprocket itu mata gearnya guys, jadi yang lingkaran-lingkaran banyak geriginya itu namanya sprocket ya, kalau nggak salah. Iya, agak bisa pak. Tiba-tiba belok kanan langsung ngesen bentar langsung belok kanan, ngawur kijangnya gitu guys. Sekarang problematik di jalan itu kijang guys, kenapa ya? Sedikit es krim, cuman ini sayangnya ini orang ngawur. Terbalik di jarak yang sangat dekat gitu ya, terlalu ambil jauh ininya. Terus yang kedua, ganti asyoknya bocor. Iya, kalau sama servis shocknya ya, ganti minyak shocknya juga. Iya, jadi ganti asyoknya, karena lagi beret otomatis kan minyak shocknya kan bocor ya kalau baret ya, sealnya juga jadi nggak berguna buat nampung minyak. Shocknya, jadi baret bocor lah. Maklum umur, tapi yang anehnya nggak dua-duanya guys, bukan kiri kanan, jadi yang diganti cuma sebelah kiri aja gitu. Ini kayaknya Avanza ini mau lurus nih guys. Tuh bener kan, salah sih harusnya. Maksudnya antri dari belakang nggak apa-apa, nggak pernah kayak gitu loh kalau naik mobil. Nyetir kijang aja nggak pernah aku kayak gitu modelnya.
malu ya. Malu sama yang anak muda. Iya, shocknya bocor yang sebelah kiri. Udah tanya ke Honda, salah satu Ahas ya, mau beli tuh shocknya yang kiri aja. Oh katanya nggak bisa, harus sepaket kiri kanan gitu. Oh, mosok gak mungkin lah. Wong shocknya kiri sama kanan aja sama kok bentukannya, nggak beda. Ya kalau sama full set shock breaker mungkin harus ini ya, full setnya yang tabung luarnya itu. Iya baru sepaket kanan kiri lah. Ini kan shock bentukannya sama, cuman silinder, nggak ada yang bedain kanan kirinya ya. Disuruh belinya sepaket, jadi berapa harganya tak tanyain sama yang Ahas. Ke Ahasnya tak tanyain, ke mbak-mbaknya baru ini loh, baru apa, resepsionis doang. Kayak customer service-nya gitu loh, yang bagian dalamnya, front desk-nya katanya 400. Gak cukup kan duit ya. Nah akhirnya mau nggak mau nyari bengkel lain selain Ahas ya. Aduh maskernya sakit tuh, tajam. Masker murah ya, nggak enak banget tuh, kena pipi sakit tuh. Anu jahitan talinya. Iya, gantinya di bengkel biasa, bengkel pinggiran jalan gitu. Dan ternyata bisa, alhamdulillah. Dan juga saya tanya, ini asli bukan? Asli Ahas bukan? Takutnya kan kalau ini ya, aku pernah nonton di videonya si Boen channel itu kan, bengkel-bengkel ya, apa YouTube tentang perbengkelan. Katanya kalau yang part penting kayak shock, kayak bagian dalaman mesin, kayak rantai, atau yang part-part yang sifatnya itu long lasting lah, bukan fast moving. Fast moving itu yang harus diganti gitu loh guys, berapa kali, berapa kilometer harus ganti gitu, enggak ya. Yang long lasting itu diusahakan sih harus yang ori gitu. Kalau nggak ori nanti nggak awet gitu, katanya sih, katanya bengkel Mas Bunnya. Si Bunnya sih yang ngomong sendiri ya. Nah, soalnya nanti jajan ke sana kemari, yang mahal kalau beli KW, nanti yang mahal itu ongkos pasangnya, karena bolak-balik anu kan, jajan kan ya. Jadi yang bongkar ya dapat cuan juga gitu. Nah, oleh yang ori katanya sih ori. Terus jaminannya setelah pasang seminggu garansinya. Ya udah tak pakai dulu, tak coba jauh ya. Habis pasang itu sehari kemudian tak coba jauh nih motor. Motor tak coba jauh dan ya enak juga settingannya shocknya nih. Harganya lupa, sekitaran 200. Nah, murah kan ya. Ongkos pasangnya berapa? Sekitaran 50-100, karena dibongkar semuanya guys kecuali batoknya. Jadi bongkar bodi tengah ini, bongkar tralisnya, terus bongkar ininya, shocknya sama rodanya depan ya. Murah lah kalau 200 satu shock itu, sama sekalian ganti itunya sama bongkarnya ya. 200 mah murah tuh, cuman nunggunya yang lama, antri. Nah kalau ciri bengkel yang bagus itu antriannya banyak guys.
karena sudah banyak orang yang percaya sama bengkelnya itu. Padahal hari kapan itu, hari pokoknya nggak kuliah lah, liburan kuliah, sempatkan ke bengkel, cari bengkelnya gitu. Enak udah bantingannya. Itu juga kalian kalau mau tahu kapan shocknya harus diganti, itu ini reboundnya dia tuh nggak pas, dan motornya tuh kalau dikendarain nggak enak, jadi miring gitu ya. Aku menghindarin yang gerudukan ini ya, di depannya Oak Hotel ini, perempatan Oak Hotel kalau nggak salah atau ya. Mana itunya tulisannya? Kecil banget tulisannya. Itu di atas gedung itu. Apa itu? Jadi di telapak tangan itu juga sakit ya kalau ketemu lubang itu. Aneh. Harusnya kalau shock yang bagus itu ya, ketemu lubang itu dia tangan itu nggak sakit guys, telapak tangannya ya. Kebetulan yang sakit cuman telapak tangan sebelah kiri, bagian pangkal jempol sini ya, yang bagian sininya itu sakit banget guys. Habis dikendarain padahal cuman 30 menitan ya, berkendara 30 menit, jalan jauh ya, sakit langsung sebelah kiri, nggak tahu kenapa. Apalagi kalau di jalan paving, oh udah sakit itu tangan. Nah itu harus waktunya kalian ganti sebelum telat atau merembet kemana-mana gitu kerusakannya ya. Oke, kalau di sini ngalah aja guys. Ayo. Dikasih juga, ya udahlah, ambil aja. Ini R3 nggak ada sen, kasihan CRV nya ini belakang, CRV Gen 2 nya ya. Sekarang udah Gen 4 tuh ya, yang ada di Amrek, tapi sayangnya nggak masuk. Iya, yang bentukannya rada mendingan gitu, yang nggak bongsor. Ya itu harus diganti. Dan untungnya cuman asoknya aja yang deret. Awal gejalanya itu apa ya, dulu juga pernah ganti di ahas, bukan asok, cuman seal karetnya itu, seal tabung buat minyak shocknya itu ya. Cuman gantian itu ternyata bocor lagi. Pas aku cuci motor sendiri itu ada minyak-minyaknya di disc brake-nya. Disc brake itu aja lupa ya, disc brake sebelah mana, sebelah kanan tuh ya kali ya. Pokoknya di velgnya lah ada apa bocor gitu. Ternyata minyak rem, minyak shocknya yang bocor gitu. Dan sekarang alhamdulillah aman ini nih. Udah beda jauh ya. Kalau yang udah ngerasain apa, yang mungkin udah ya punya imajinasi lah sakitnya kayak gimana gitu, kayak nggak ada ininya, peredam getarannya aja gitu.
selanjutnya apa ya? Asok udah, rantai udah. Nah, tune up. Kita ngomongin tune up aki. Oke. Kita ngomongin tune up ya. Sorry guys, ngechat guys. Iya, biar nggak lupa gitu. Kalau kayak yang video kemarin kan lupa-lupaan ya. Ya, jadi service tune up awalnya nggak tahu pas kuliah itu apa itu tune up. Taunya sekarang, apa kemarin sih lebih tepatnya. Ya salah sih aku juga ya, nggak apa namanya, nggak jaga jarak dia. Aku bukan dia. Tune up ternyata cuman ini kayak service biasa gitu. Oke lah, ambil dicoba ya di Ahas ya, kan nawarin kan biasanya kalau mau ganti oli, mau ganti kampas remnya enggak ya, terus sama ganti apa ada penawaran tune up itu. Nah, ini kan karbu ya, satu, bukan injeksi ya. Kalau tak lihat juga itu kalau tiap apa namanya service tune up itu, kalau yang karbu itu, yang motor karbu ya, itu karbunya dicuci guys. Nggak tahu gimana prosesnya, soalnya aku nggak lihat ya, nggak pernah lihat. Mungkin apa di ini kayaknya cuman di setting aja biar enak gimana gitu ya. Itu ada Nuvo guys, ada Yamaha Nuvo. Ya cuma ini aja, performa aja gitu. Nah, kesalahanku tiap ganti oli mesti minta ya ini nih tune up gitu, kayak digendam gitu loh. Ya emang enak hasilnya, cuman sampai beberapa bulan doang, nggak bertahan kayak sekarang gini kan kalau tune upnya Ahas. Nah, bedanya sama kalau tune up sama bengkel langgananku itu beda guys, banget anunya, perbedaan dari hasil tuningannya tune up-nya. Kalau ini motornya udah jadi lebih enak ya. Nah, daripada pakai tune up Ahas itu, karena nggak enak dan ini motor karbu dan saya berpikir sendiri, ini jangan-jangan mekaniknya ini nggak pernah megang karbu ini kayaknya, nggak bisa nyetel karbu kayaknya ini ya. Oh beneran, ternyata nggak enak banget dipakainya itu ya, terus gampang matian di jalan gitu. Oh, langsung ambil kiri ya. Ambil kanan aja, nanti putar balik ke yang putaran kecil itu ya. Sip. Ya, jadi hasilnya tuh nggak enak, gampang matian di tengah jalan. Jadi starter, bolak-balik starter, dan bikin bensin juga cepat boros ya kalau starter gitu. Dan mesin cepat panas, nggak tahu karena terlalu irit karbunya ya. Nah, kalau motor mesin cepat panas itu biasanya ya keiritan itu maksudnya
pengaturan udara sama bensin yang dikeluarkan oleh karburasi ya, kita ngomongnya ya, nggak tahu istilahnya apa, pengkabutan kan ya. Tuh yang jalannya nggak enak. Itu bikin mesin cepet panas kalau ngaturnya nggak bisa ya, keiritan. Nah kalau dingin terus itu tandanya bensin yang dikeluarkan, debit bensinnya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada udaranya dari settingan normal ya, yang kita banyak pun yang keluarin. Nah, efeknya apa? Kalau nggak usah bahas itulah, kita bahas yang lainnya aja lah, kayaknya lebih ini, soalnya lebih nanti jadi lebih panjang videonya, bisa-bisa 1,5 jam apa iya 1,5 jam gitu. Pas jadi beberapa tahun kemudian tahun kemudian dan beberapa semester kemudian, semester kuliah ya, akhirnya sadar mending ini aja, coba servis di ya itu langganan lagi. Di bengkel langganan lagi di pinggir jalan itu ya, bengkel apa, Libra Motor ya. Nah, itu daerah Surabaya, rekomendasi itu ya. Sorry Pak, bingung ya, sama aku juga bingung. Kira-kira sampean mau terbalik aja guys ya, jadi tune up ya. Terus selanjutnya yang keempat, ganti oli. Nah kalau ganti oli mah wajib sih ya. Gantinya berapa kilometer? Dulu sih acuannya kilometer ya, karena kan jaraknya kan dikit ya, jarang dipakai itu satu. Itu kalian boleh pakai acuan kilometer. Nah kalau dipakai terus, apalagi kalau dipakai jauh-jauh gitu ya, jaraknya itu ya bisa sampai 50 kilometeran gitu. Nah itu pakai ini aja, pakai acuan performa mesinnya, sama suara asak-asaknya, sama warnanya ngecek ya. Jadi ngecek 3 faktor itu. Kalau warnanya udah hitam oli ya, wajib ganti guys, jangan ditunda-tunda. Kalau kecoklatan ya oke lah, kecoklatan masih nggak apa-apa sih. Kalau standarku ya, kecoklatan masih nggak apa-apa. Cuman kalau udah hitam itu harus ganti oli, itu yang pertama.
Terus kedua sama takaran olinya, kalau dilihat ya di dipstick itu yang apa namanya, buat ngasih tahu ini olinya tinggal seberapa. Nah itu kalian cek juga ya, kalau berkurang berarti tandanya ring seher atau ring piston kalian itu bocor. Terus sama suara mesin kalau udah kasar kayak sak 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 sak, nah itu udah ganti tuh guys tandanya. Karena suara mesin yang kayak gitu itu tandanya oli itu udah nggak licin lagi ya, sudah kayak mendekati zat air gitu guys. Jadi zat pelicin pada olinya udah hilang, udah pada luarsa. Nah itu sak sak sak, nah itu kalian jangan dipakai motornya, motornya jangan kalian pakai jauh dulu, harus ganti oli ya. Itu besi sama besi udah hampir mepetan ya udah saling bergesekan, udah nggak ada zat oli lagi yang bisa masuk ke sela-sela motor ya. Bisa sih, cuman bentuknya udah kayak cair banget gitu. Jadi oli, terus takarannya dicek, warnanya, sama suara mesin, sama performa mesin. Nah ya, yang performa mesin juga nih ya, kalau ini kan motor bebek ya, kalau di bebek ya gigi 3 saat kalian lepas motornya, dan ini kan lepas ya motornya ya, lepas gasnya. Kalau nurun kecepatannya, deselerasi kecepatannya cepat, atau dari 60 ke 40 nya cepat, lebih cepat daripada biasanya, nah itu tanda performa olinya udah berkurang ya. Ya, karena berkurangnya yang itu tadi, zat pelicin dari olinya juga udah rusak gitu. Jadi tinggal cairan aja. Ini masih merah, kita baca dulu ya. Aki. Oke, aki ban. Pakai oli apa? Ya, pakai ini. Motor 17 tahun pakai oli full sintetik, pakai full sintetik gimana? Aman-aman aja sih. Iya, masih aman-aman aja, soalnya itu karena mitos ya, kalau dari mekaniknya itu, apa dari TikTok atau dari short YouTube ya, kan ngomong kalau motor lama itu harus pakai ini mineral. Enggak juga sih, atau juga ada yang ngomong harus pakai yang viskositasnya lebih tinggi daripada biasanya. Nah ini kan aku kan pakai yang tipe 1040 ya, standarnya motor. Nah menurut Autonetnext juga ya, atau Autorider, lupa aku baca di mana, Supra yang tipe ini, yang karbu ini ya, yang NF ini, pakai oli 1040 full sintetik. Nah kita coba kan ya, enak gitu, masih enak kok, masih ini tuh tarikannya masih Yahut gitu. Ini aja gigi 2 coba.
banget ya view-nya ya. Dikira ada apa ya? Nah itulah enaknya kalau pakai full sintetik ya. Atau ya kalau ngomongin pakai apa, pakai full sintetik atau mineral itu tergantung dari mesin motornya ya. Kalau mesinnya masih prima kayak punya saya ini ya, pakai mineral sama visco yang tinggi, nggak ini ya, nggak terlalu rekomendasi ya. Masih bagus lah. Enak banget ya suaranya ya. Ya, jadi mitos motor lama harus pakai itu enggak juga. Harus pakai yang grade-nya lebih rendah, ternyata enggak juga gitu. Dan juga ya, saya kasih tahu beberapa oli itu beda ya kualitasnya ya. Walaupun kodenya sama, Jaso MA nya sama. MA kan buat bebek ya, kalau Matic kan MB ya. Jaso MA nya sama, berapa SN atau SL gitu ya, itu beda guys kualitasnya guys. Visconya juga sama, yang 1040 sama satunya 1040 juga sama, beda banget kualitasnya. Aku pernah pakai awal-awal dulu pakai Enduro 4T Racing ya, itu kalau dulu tahun 2017 ya, kadang juga pakai AHM oil gitu. Lebih enak Enduro 4T Racing dulu, yang dulu. Tapi kalau yang Enduro 4T Racing yang sekarang kurang tahu. Nah, pertengahan pakai Enduro 4T Racing ini kok cepet, ini nggak enak banget. Ya kayak gitu tadi, gampang udah nggak licin olinya gitu. Masuk sini guys. Kalau ini salah, ini udah pickup sama tadi mobil belakang. Dipanggil polisi nggak ini? Kalau jaga, ini ada polisinya sini. Bentar ya. Lihatin belakang lah, ada yang jaga nggak ya? Oh, pickupnya lolos guys. Oke. Mungkin nggak kelihatan. Nah, terus pas karena Enduro 4T Racing kemasannya berubah pertama kali ya. Dari yang semulanya ada motornya, sekarang motornya udah nggak ada, biasa gitu ya. Cuman merah biru doang, nggak ada grafiknya. Itu olinya jadi jelek guys. Jadi oli kalau ganti kemasan kualitasnya jadi turun guys. Walaupun juga sama-sama ini ya. Nah itulah, tiap oli itu berbeda zamannya ya. Ada yang awalnya bagus, pas makin kesini jadi jelek, kualitasnya diturunin gitu. Terus akhirnya gantilah di bengkel langganan lagi nih, coba yang Ultratech XX ini ya, enak guys. Yang biasa, bukan yang racing, yang XX aja, yang standar, cuman agak middle nya lah, kan ada yang lagi Ultratech biasa gitu. Iya, daripada di kanan ini ada Lexinya ngawur.
Wih, iya, ada lubang, nggak ngeliat. Tapi untung jaraknya kecepatannya dikit sih. Apa ya, enggak ngapain, mending bentar dulu minggir. Saya nggak tahap motoran sama HP-an itu pesan nggak enak ya, nggak lega pikirannya, pas pada terus bikin capek gitu. Pasang sini loh, pasang holder gitu kan, berapa sih harganya? Paling nggak sampai 50.000. Aku lihat spion terus yang depan tiba-tiba ke kiri dan ngerem gitu. Sorry ya, lama kali. Ya itu tadi ganti oli, sekarang ganti akinya. Kapan? Tiap ini kalau apa namanya, kalau saya ya, tanda-tanda aki harus diganti itu ini. Mamangnya pelan banget, ngawur kan. Dingin, enak banget guys. Ini thumbnail ya. Jadi kapan akinya diganti, pokoknya ciri-cirinya ya, kalau lampu cepat mati, apalagi lampu bohlam depan ya, terus starter motornya nggak bisa, starter listriknya ya, starter tangannya ya, udah biasa kan gitu kan ya, kalau yang gitu kan, udah waktunya ganti itu harus. Apa itu, ada acara apa itu? Kepo. Ya, waktunya ganti. Terus sama bel. Kalau bel kan gini suaranya ya. Nah, pin gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau waktunya ganti, belnya tuh jadi gitu, apa kayak nggak niat gitu loh belnya, klaksonnya itu waktunya akinya kalian harus ganti gitu. Terus ciri-ciri lainnya harus ganti aki. Irama kedip sennya itu nggak teratur guys, kadang lama banget, kadang cepet banget gitu, bisa lama di nyalanya atau bisa lama di matinya, atau kadang-kadang ini nyala terus itu sennya, jadi kuning terus lama. Nggak kuat ya akinya ya.
kiri aja, masih kayaknya materinya masih banyak ya, sama ngambil ininya, ngambil materinya. Aduh. Ya, aki harus diganti wajib. Nggak wajib juga sih, kan masih bisa dinyalain pakai ini ya, Kickstarter. Jadi buat pemicunya kalau misal dinamo starternya nggak kuat nyalain karena akinya shock, bisa pakai dinamo starter, bisa pakai Kickstarter. Nah, itulah pentingnya motor ada Kickstarternya, guys. Nah, kecuali kalau aki itu malah lebih penting lagi ya, dilihat kualitasnya sama rutin gantinya itu di ini. Di motor-motor injeksi, karena injeksi itu paling sensitif di ini SSB. Makan dah apa tadi SSB itu, lupa ya. Lebih vital ya untuk urusan listrik, karena motor injeksi itu full listrik guys, jadi nggak ada mekanis pasifnya gitu. Kalau karbu kan dari hukum fisika Bernoulli kan ya, bisa kalian cari sendiri. Nah, itu buat nyemprotin bensinnya pakai prinsip Bernoulli. Nah, kalau injeksi dia pakai full pump, pumpernya itu, pompanya itu dia aktifnya itu pakai ini. Kurang kanan sih parkirnya dia. Sini aja. Mau apa nih namanya nih? Oh, universitas terbuka guys namanya guys. Boleh masuk nggak kalau universitas? Biasanya kalau universitas ya harusnya bisa masuk ya orang lain ya. Gitu. Injeksi lebih vital gitu lah. Kalau motor kalian injeksi, perhatikan aki gitu, tegangan akinya seberapa, dicek ya. Sama komponen lainnya kayak ECU, DLL-nya gitu ya. Ya, ngasih salam, makasih. Bentar dulu. Ngecat lagi kita. Tune up udah, rantai sprocket udah, asok udah, aki udah, perlampuan udah. Oh ya, lampu sih ya ini. Oh ya, aki gantinya berapa tahun sekali? Kalau di motorku ini 5 tahun guys. Asik ya. Terakhir kali 3 tahun karena motor jarang dipakai kan, jarang dipakai keluar jauh gitu. Jadi 3 tahun ganti aki. Nah, kalau dipakai jauh terus itu bisa 5 tahun guys, setiap 5 tahun gitu. Ban oli udah, bannya belum ya, aki perlampuan. Nah, juga uniknya ini Supra ya, belum pernah ganti lampu sen, cuman lampu bohlam yang lainnya kayak lampu bohlam kanan kiri headlight depan sama lampu bohlam rem. Yang paling sering sih bohlam depan ya. Iya, mungkin gara-gara efek karena tegangan akinya terlalu rendah, jadi ya jadi redupan matinya
tidak konsisten gitu tegangannya, jadi gampang putus lah bohlamnya ya. Oke, itu yang tadi yang aki. Sekarang kita bahas ban. Kalau ban ya jelas sudah pasti ciri pengen harus diganti itu adalah bannya. Yang pertama faktornya ya yang harus diganti ban ini rame ya, untung belakang sepi ya. Nah habisnya apa ini, Daihatsu ya. Wih, dikasih batu biar nggak parkir guys. Ya, ini putaran paling enak ya, paling gampang. Sayangnya sih cuman setengah lingkaran ya, perumahan Purimas kalau nggak salah ya. Oke. Oh ya, ban. Sorry. Ban faktor yang harus diganti itu adalah kalau ban kalian sering gembos, tapi kalau pas ditambal ban nggak kedeteksi kegembosannya, nah itu wajib diganti guys. Itu udah bocor halus guys. Punya saya anu ya, apa namanya, tube type, jadi gembosnya itu bocor halus guys, dideteksi pakai direndam ya bannya ya. Iya nggak kedetek guys. Nah, itu aneh. Satu, itu harus ganti bannya ya. Terus yang kedua, ya udah botak bannya, jadi kembangan bannya tuh udah rata banget ya. Kebetulan ratanya masih rata tengah guys. Nah itu kalau fatalnya kalau ban kembangannya udah nggak rata dan dipakai jarak jauh terus-terusan ya, dia apa keluar kayak benang besinya gitu guys. Aduh, mataku kelilipan guys, aneh banget ya. Bentar ya. Apa kok. Ya, jadi kawat bannya tuh dia keluar dari karetnya gitu, nampak muncul dari permukaan. Nah itu ciri banmu harus diganti. Yang cepat habis itu ban belakang ya, karena dia kan penggeraknya kan RWD ya,
pakai rantainya kan di roda belakang, jadi ya lumrahnya ya, normalnya ya, lumrah atau normalnya dia lah gimana sih, pusing aku. Panahnya lurus ya, tapi ininya pusing ya. Belum sarapan ya, itu juga sih belum sarapan ya. Ke kanan aja. Ya, bannya harus diganti. Kalau nggak gitu, pas hujan kalian malah ini namanya kegelincir ya. Sama kalau melewati perlintasan kereta api, nah itu motor gampang kegelincir guys. Jadi bahaya banget gitu buat keselamatan. Itu ban, itu ternyata yang paling penting itu ban guys, bukan bensin ya. Buat faktor keamanan, pilihlah ban yang bagus gitu. Kebetulan aku pakai yang depannya FDR, terus yang belakangnya pakai yang ini apa namanya, Planet Ban ya, namanya Planet gitu, mereknya Planet. Ganteng motifnya yang Planet. Iya. Oh ya, kalau mitos untuk katanya sih kalau umur ban udah lama ya, udah ini kan 2025 ya, kalau udah umurnya udah 8 tahun ke atas, itu bannya harus diganti 5 tahun sekali kan ya, ngomongnya kan gitu. Tapi ternyata ada fakta di lapangan yang saya pakai sendiri ini malah umur banku ini masih boleh masuk nggak sih? Boleh masuk aja ya, kita coba masuk ya. Tambak Sumur ya, namanya perumahan Tambak Sumur. Kita coba masuk ke lapangan kalau bisa nggak. Ada lubang. Nah inilah fungsinya untuk menjaga jarak. Ini kan Abdul Latif. Wah, hilang. Oh ini ya. Wah, jadi danau. Nggak bisa. Oke. Situ ada lagi nggak? Ada sih, cuma nanti kotor. Nah takutnya yang sebelah sananya kotor gitu. Boleh masuk ya? Sama ntar dulu mau ambil contekan lagi tadi ban ya. Ini banku yang depan 2016, nggak juga sih gantinya, nggak harus ganti kok. Yang dilihat itu ya tadi soal sama ini keretakan di dinding ban. Kalau ada keretakan di dinding ban, di dinding bannya ada retak halus gitu kayak retak tanah kering gitu ya, itu wajib ganti guys. Nah ini kan kebetulan punya aku kan retaknya dikit, jadi nggak masalah sih harusnya itu ya.
rantai ake, pelampian ban oli, oh ya, terus perintilan lainnya. Nah ini yang materi terakhirnya. Ya mending jangan ke sini lah, jangan masuk aja. Sudah ada tandanya dilarang masuk ya, pakai kursi sayangnya. Gak jadi guys, maunya sih iseng aja masuk ke sana. Udah lama juga. Nah ini jaga jarak lagi guys, kalau jalan dirusak ini jangan dipepet mobil motornya. Tuh bannya ya enak kok, masih ini cara lihat mana. Nah itu bisa masuk situ ya, lewat situ juga bisa kok ternyata. Masya Allah tempelannya. Itu adalah yang bikin shock kalian cepat hancur, shock motor kalian cepat hancur. Apa berarti mau belok lagi? Bahas yang terakhir perintilannya. Ya jadi jujur aja, motorku pernah ditabrak dari belakang ya sama cewek itu, orang mana itu lupa, ekonomi apa orang hukum gitu, anak kampus juga sih, cewek itu Matic. Nah motorku kan udah jatuh duluan ya di jalanan licin. Nah itu kan makanya itu banku kan juga botak dulu ya, botak banget yang bagian depannya. Jadi kalau ngerem dadak bannya licin guys, motornya jadi jatuh gitu. Masuk sini lagi, tapi yang sana Jaya. Jadi alhasil harus beli reflektor sepaket ya, sama mika belakang lampu. Ya itu nggak enaknya. Si doi juga nggak tanggung jawab gitu. Aku udah jatuh terus ditabrak sama dia gitu, katanya sih. Katanya dia juga ya, kakinya masuk ke banku lah, gak mungkin lah. Tak lihat dulu pertama kali pas aku kesenggol gitu, motornya tuh jauh gitu, kok bisa masuk ke kakinya, kok bisa masuk ke peleknya roda motor itu kan nggak mungkin gitu. Iya jadi ya udahlah, pasrah. Terus mikanya rusak, terus bagian plastik bodinya rusak yang belakang itu ya. Nah itu yang suara kler-kler itu, kalau misal kalian ada suara jelek kayak misalnya polisi tidur yang ini ya. Oke. Nah itu itunya bodi bagian belakangnya yang rusak guys. Kalau yang depan kan udah aku benerin ya. Ini ada lagi nih. Nah itu bodi bagian belakang dari tengah ke belakang itu rusak itu, gara-gara sodokan metiknya dia ya. Ya udahlah. Itu kalau misal aku nggak udah nggak usah. Emosi guys.
Terus yang ke ini dari aku sendiri sih, kalau ini asli aku ya. Motornya juga jatuh. Pakai ban licin lagi. Nah itu pentingnya ganti ban ya. Pakai ban licin. Jatuh di mer, hujan, kagetan mau ke ilustrasi kan ya. Ada program studi ilustrasi gitu, kampus, mural di tembok TK gitu, di mer jatuh. Dan ya spakbornya itu beberapa tahun kemudian baru ganti spakbor guys. Spakbor depan ya, dulu berisiknya nggak enak banget gitu. Kalau ini di ininya ya, ininya tuh suara tataknya tuh nggak enak gitu kan. Ya ganti juga itu karena ya sementara itu dulu aja sih. Gantian yang lain kayak kulit jok, saya juga ganti yang kulit jok biar enak aja gitu. Nah kita berhenti dulu sini, rehat dulu ya, panas dari tadi. Surabaya panas. Ganti jok karena kulit joknya tuh robek sini, nggak enak banget kalau kena celana, apalagi pakai yang celana kain kayak aku ini, dia nggak enak banget gitu. Ganti sekitar 50.000 lah sama pasang, dan masangnya juga lumayan rapi banget. Cuman yang sayangnya kalau diganti kulit joknya tuh ini rentan air hujannya tuh dia masuk ke tangki. Iya, ke bagian bawah joknya masuk. Soalnya kan sisanya itu dia papasin gitu, dia gunting sampai ya apa ya, nggak dilebihin gitu loh, anehnya gitu loh. Ya. Jadi kalau hujan mesti tak lap, habis pulang itu tak lap dulu tangkinya ya. Ya itulah gak enaknya. Ya. Oke. Jadi sekian dulu dari terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin kalian berpikir ternyata 17 tahun gantinya cuman gitu aja ya, tidak ada yang tidak sampai ke mesin yang diganti, nggak pernah. Kampas itu nggak pernah ya. Kampas kopling, kampas gigi atau ganti gigi primer sekunder, nggak pernah ya. Alhamdulillahnya. Karena apa? Karena saya rajin ganti oli gitu guys. Jangan telat ganti oli ya. Kalau udah nggak enak olinya, jangan kalian pakai gitu. Kalau warnanya udah hitam, jangan kalian pakai gitu motornya ya. Guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Masih kecil ya, sekarang berapa subscribernya? 205 ya. Masih 205 subscriber gitu. Beda ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah sepi.